Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kembali lagi bersama saya Vioka Reviola mengenai lab kali ini, yaitu mengenai Spanning Tree Protocol atau STP. STP ini merupakan merupakan sebuah mekanisme yang ada di dalam switch manageable. Itu tuh gunanya untuk mencegah terjadinya looping. Nah, sebagai contohnya, di sini ada topologi yang telah saya buat. Nah, pada topologi ini, saat PC0 ini mengirimkan paket ke PC1, maka switch 0-nya ini tuh akan mengirimkan se-ARP paket itu untuk menanyakan MAC address PC1-nya ke semua interface. Demikian juga dengan switch satunya, dia juga akan mengirimkan paketnya itu ke semua interface-nya. Terus hal ini tuh pasti bisa membuat jaringan menjadi down, yaitu looping. Terus untuk menghindarinya itu kita harus mengaktifkan STP. Jadi kita tuh memblok salah satu portnya, jadi hanya satu aja yang digunakan dan looping itu bisa diatasi. Nah, di sini cara kerjanya itu dilihat dari nilai costnya, priority interface, dan MAC address-nya. Lalu ada istilah dalam STP-nya, yaitu ada root bridge, ada root port, ada disconnect port, dan alternative port. Nah, di sini tadi saya jelasin dulu nilai cost-nya. Nilai cost yang terbesar itu nanti bakalan diblok. Priority interface dan MAC address pun juga seperti itu. Lalu di root bridge, root bridge itu switch dengan MAC address terkecilnya itu. Terus kalau yang root portnya itu, dia itu port yang mengarah ke root bridge-nya. Terus kalau disconnect port itu, dia itu port yang tidak mengarah ke root bridge-nya. Lalu untuk alternatif portnya itu, dia itu ya seperti dia tuh mengambil port yang lebih alternatifnya, yang lebih tercepat. Terus penentuan root bridge ini itu didasarkan melalui priority interface-nya sama MAC address-nya. Jadi switch dengan priority interface terkecil akan menjadi root bridge. Namun secara default nilai priority interface pada seluruh switch itu kan pasti akan sama. Karena itu pemilihan root bridge-nya akan didasarkan dengan MAC address-nya. Jadi MAC address yang terendah akan menjadi root bridge. Nah, di sini kita coba dulu. Kita coba lihat di switch 0. Di sini kan udah keblok nih. Nah, kita lihat aja dulu di switch 1. Enable. Lalu kita tadi itu spanning tree kan akan otomatis diaktifin. Jadi untuk melihat statusnya itu kita menggunakan show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini untuk rootnya itu segini dengan MAC addressnya segini. Di sini ada tulisan the bridge is the root. Nah, terus kita lihat yang switch 0-nya. Di sini kita masuk dulu ke privilege, lalu show spanning tree. Nah, di sini portnya itu tidak ada status apapun.
Nah, ini bisa dilihat rootnya. Terus kita bandingkan dengan yang tadi, dengan switch satunya. Nah, di sini kita bisa lihat prioritinya sama 32769. Lalu dilihat dari MAC address-nya juga sama. Nah, di sini ada status blok. Jadi FA03-nya ini ke blok. Dan di sini tidak ada status blok karena di sini dia the bridge is the root. Nah, terus dilihatnya itu dari tadi ininya, dari sini dia itu nilainya lebih kecil dibandingkan yang di sini. Nah, makanya dia itu statusnya the bridge is the root. Nah, setelah itu kita lihat di switch. Di sini tuh kita coba untuk merubah prioritinya agar switch 0-nya itu menjadi root bridge. Caranya itu dengan mengetikkan kita harus masuk dulu ke global configuration mode. Nah, setelah itu kita masukkan komennya spanning tree VLAN. Kenapa kita pakai VLAN? Karena di switch itu masing-masing part terhubung dengan VLAN. Kita di sini makanya VLAN 1. Terus prioritinya. Nah, di sini kan tadi sudah dibilang bahwa yang prioritinya terkecil itu akan menjadi root bridge. Nah, sekarang kita coba menggunakan 10. Nah, di sini ada pesan peringatan alert value R. Ini di sini dari 0 sampai 61440. Kenapa? Saat kita mencoba untuk mengkonfigurasi priority pada STP, akan muncul peringatan bahwa kita tidak boleh mengkonfigurasi prioritinya dengan nilai yang tidak valid. Jadi, STP ini hanya mengizinkan kita merubah prioritinya itu dengan nilai yang udah ditentukan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang udah ditentukan. Dari 0 sampai 61440. Nah, setelah ini kita kan belum bisa masukin nih karena tadi prioritinya itu harus sesuai dengan STP-nya. Nah, di sini sekarang kita masukkan yang terendah. Yang tadi itu terendah dari 32768 kalau nggak salah. 32769. Nah, di sini kita masukinnya 4096. Nah, untuk pengujiannya kita lihat di status STP-nya di switch 0-nya ini. Dengan cara do show spanning tree. Tada. Nah, di
sini statusnya udah nggak ada blok lagi. Jadi kan di FA 0/3-nya. Lalu di sini ada tada, the bridge is the root. Oke guys, udah lihat kan? Ini tuh udah berubah jadi the bridge is the root, berarti prioritinya itu udah jadi root bridge. Nah, sekarang kita coba lihat di sini pindah bloknya. Kita masuk ke switch-nya, terus kita masukin. Tada. Nah, di sini portnya itu tidak ada statusnya root bridge atau tidaknya. Nah, terus di sini juga di FA03-nya sekarang gantian ada statusnya itu block. Nih, jadi kita bisa lihat perbedaannya. Tada. Tada. Nah, di sini the bridge is the root. Di sini portnya itu masuknya ke fast Ethernet. Terus prioritinya di sini berganti 32769. Di sini 4097. Terus addressnya juga berubah. Tuh. Nah, jadi kesimpulan itu adalah kita perlu menggunakan STP ini untuk mencegah terjadinya looping. Nah, terus penentuan root bridge-nya itu berdasarkan dengan priority interface dan MAC address. Lalu untuk melihat STP-nya itu kan udah secara otomatis. Nah, untuk melihatnya itu menggunakan command do show spanning tree dalam mode privilege. Kalau misalnya dalam mode global kita tambahin do di depannya. Nah, untuk merubah prioritinya agar switch yang kita inginkan itu menjadi root bridge, nah kita itu menggunakan command spanning tree, strip tree VLAN 1 prioritinya itu yang udah ditentukan di dalam STP-nya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat lagi kembali statusnya melalui show spanning tree. Nah, oh ya, tadi saya lupa menjelaskan mengenai blocking, listening, learning, dan forwarding. Untuk blocking ini tuh seperti ini. Jadi dia portnya ini tuh kayak orange. Terus untuk listening dan learning dia tuh seperti kedip-kedip seperti ini gitu, tapi orange kedip-kedip ingin ke hijau. Terus untuk forwarding itu ya ini udah hijau. Untuk disable itu kalau kita shutdown, jadi lampunya nanti merah. Nah, untuk lab 22 mengenai spanning tree protokol ini mungkin cukup segitu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di-share ya, sebagai media pembelajaran. Oke, sampai jumpa di lab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi-ho, the dairy-o, the